muda hijrah kok dan jadi dibilangnya anak muda radikal. Menurut pendapat Pak Ustadz gimana tuh Pak? Seharusnya kan orang yang hijrah dari yang batil kepada yang hak itu harus diberikan dorongan, diberikan penghargaan, ya. Mesti support dan apresiasi. Justru orang-orang yang kemudian mengatakan radikal ini perlu dicurigai, jangan-jangan ini antek-antek PKI komunis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita sudah di samping saya sudah berada Ustadz Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama beliau. Ya Pak Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Pak Ustadz, saya pengen nanya nih. Sekarang kan banyak pengajian anak-anak muda yang hijrah gitu. Terus banyak orang yang kasih pandangan kok anak-anak muda hijrah kok dan jadi dibilangnya anak muda radikal. Menurut pendapat Pak Ustadz gimana tuh Pak? Seharusnya kan orang yang hijrah dari yang batil kepada yang hak itu harus diberikan dorongan, diberikan penghargaan, ya. Mesti support dan apresiasi. Justru orang-orang yang kemudian mengatakan radikal ini perlu dicurigai, jangan-jangan ini antek-antek PKI komunis ini. Karena orang mau berbuat baik kok diributin. Sementara orang-orang yang berbuat jahat tidak pernah diributin. Orang-orang yang melakukan kemaksiatan terang-terangan, pendukung LGBT dan lain, nggak diributi malah dibela. Ada orang narkoba, artis narkoba bertahun-tahun, malah rame-rame datang ke penjara, memberikan dorongan moral, katanya ini orang baik. Mana ada orang narkoba baik? Jadi ini ada satu kecenderungan di akhir zaman ini mencurigai dan menghina orang-orang yang berusaha mati-matian untuk menjadi baik dan memberikan dorongan penghargaan terhadap orang-orang yang berbuat jahat terang-terangan. Ini bahaya besar ini. Mau kemana negeri ini dibawa kita nggak ngerti. Saya pun nggak tahu kenapa menjadi begini. Nah, saya pikir ini ada skenario besar yang patut kita waspadai. Memang mau menghancurkan generasi kita. Narkoba tontonan masuk, ya kan, ini kan bertonton narkoba masuk, ini kan tentu menjadikan sesuatu yang perlu diwaspadai, mau menghancurkan negeri kita Indonesia. Terus ini Pak Ustadz kan bermunculannya ustadz-ustadz muda seperti Adi Hidayat, Ustadz Evi Effendi atau dan sebagainya tuh. Dan menurut pandangan Pak Ustadz sendiri, kontribusi apa yang ustadz-ustadz muda tersebut? Ya, dakwah ini kan tanggung jawab semua orang. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wajib ada sekelompok orang yang mendakwakan kebenaran, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Nah, ketika ada anak-anak muda muncul jadi dai, ini harusnya kita berikan penghargaan yang sebesar-besarnya. Mereka mengorbankan masa mudanya yang harusnya hura-hura, happy, bermaksiat-maksiat, nanti tobat kalau udah tua. Mereka dari muda berbuat baik, ini kan satu hal yang mengharukan ya. Harusnya ini satu fenomena yang menggembirakan, bukan satu fenomena yang mengkhawatirkan. Kalau dibilang radikal sendiri nggak jelas. Radikal itu apa sih? Artinya gitu ya. Apa sih radikal itu nggak jelas. Terus apa radikal? Banyak juga yang pengajian anak muda yang tiba-tiba kita udah mau ngaji, tiba-tiba dibubarin gitu. Gimana tuh Pak? Ya ini mesti ada sesuatu skenario. Saya khawatir mengatakan ini adalah kebangkitan komunisme dan PKI gaya baru. Dulu pun begitu kok. Zaman tahun 60-an dulu juga gitu. Orang-orang ngaji dicurigai lah, begini begitu, macam-macam. Padahal kita cuma ngaji doang, berkumpul-kumpul. Padahal kita ngaji sekarang direkam. Kita ngaji sekarang direkam, masuk YouTube. Apa yang dicurigai? Nggak ada yang disembunyikan dalam pengajian kita. Ya. Lihat. Terus pertanyaan terakhir mungkin ya, cocok atau tidak sih Pak Ustadz tentang syariat Islam secara kafah yang untuk diemban di Muslim Indonesia? Oh, itu kan amanat Undang-Undang Dasar 1945 malahan. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama _ kepercayaan dan menjalankan agama _ kepercayaannya masing-masing. Dalam tafsir Undang-Undang Dasar 45, kepercayaan itu bukan kepercayaan aliran kepercayaan. Tapi kepercayaan yang sesuai dengan agama. Misalnya ada agama Katolik dengan aliran Jesuit, agama Kristen Protestan dengan aliran misalnya HKBP.
Nah, Islam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kepercayaan yang begitu. Dijamin orang Islam dijamin menjalankan agama 100%. Orang Hindu dijamin di Indonesia menjalankan ajaran Hindu 100%. Orang Buddha dijamin menjalankan ajaran Buddha 100%. Dan kesepakatan yang sudah dibuat oleh Indonesia itu wajib disepakati, aufu bil uqud, bahwa Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang 45 itu sudah kesepakatan, tidak boleh dilanggar, wajib kamu menepati kesepakatan. Tapi Pancasila itu justru menjamin, Undang-Undang Dasar menjamin orang untuk memeluk agama menjalankan agamanya 100%. Kenapa sekarang kok malahan dicurigai sebagai orang radikal lah, teroris lah, apa mau menukar negara? Lo nggak perlu ditukar. Orang Pancasila Undang Dasar 45, Pancasilanya sendiri, Undang Dasar 45-nya sendiri begitu. Ketuhanan Maha Esa. Undang-undang dasarnya menjamin kita menjalankan agama kita 100%. Ngapain ditukar, ngapain? Kecuali Undang-Undang Dasar mengatakan yang boleh hanya ibadah aja. Selain ibadah nggak boleh. Itulah ini menjamin 100%. Sudah tertulis ya Pak Ustadz? Boleh, nggak usah ditukar, nggak ada yang bertentangan dan tidak perlu dicurigai. Dan kita harus pede. Saya menjalankan Islam 100%. Loh kok begitu? Lah Undang-Undang Dasar 45 menjamin. Pasal 29 iya, ayat 2. Ayat 2. Gitu ya. Ya, Pak Ustadz, pesan-pesan terakhir untuk anak-anak milenial yang ingin berhijrah dan kembali ke syariat Islam, terutama untuk syariat Islam, boleh dikasih ke alumni. Ya anak-anak mudaku sekalian, anak-anakku dimanapun Anda berada, Allah menyayangi orang yang tobat. Allah dan Rasulnya menyayangi orang yang hijrah. Kami pun para guru, orang-orang tua kami ini seperti ini yang udah tua-tua jenggot putih ini menyayangi kamu semua kalau kamu mau hijrah daripada kegelapan kepada cahaya terang Islam, daripada kebatilan kepada yang hak. Semoga Allah merahmati kamu, menyayangi kamu, menjaga kamu. Kamulah harapan kami orang-orang tua ini untuk menjaga NKRI ini tetap utuh dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT, yang menjalankan agamanya 100%, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29 ayat 2. Selama berjuang anak-anakku, sertakan kami dalam doa kamu semua, dan rajin-rajinlah kamu hadir dalam majelis taklim. Jangan putus komunikasi antara anak-anak muda dengan orang tua. Jadikan NKRI menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya Tengku Zulkarnain, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz pencerahannya. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.